Marah besar, Jokowi akui ijazah aslinya disita polisi. Prof Muzakir, publik berhak melihat. Ini kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya, karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa, ini ya, mestinya pada saat membuat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan, yang arsipnya itu ditunjukkan toh mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoriat tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir. Itu nggak ada sama sekali. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Hal ini berlaku untuk semua hal dan diterapkan untuk semua sivitas akademika UGM, termasuk alumni. 7. UGM diberi mandat oleh negara untuk menyelenggarakan pendidikan dan secara berkala dinilai atau diuji kualitasnya oleh lembaga independen. Hingga saat ini UGM dinyatakan layak dan telah melakukan proses pendidikan dengan baik. Berpegang pada ini, proses pendidikan di UGM telah berjalan semestinya tanpa ada keraguan. 8. Tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan. Hal ini juga berlaku kepada alumni UGM yang bernama Joko Widodo. Oke, ya, kami sudah konfirmasi ke Kasubdit Kamnet selaku penyidik bahwa benar penyidik Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan. Nanti kami pastikan lagi ya. Ini yang pertanyaannya kan tadi ijazah korban ya. Oke? Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Oke, Prof. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan ya wajar juga. Ini benar atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, terlapor juga sama juga begitu. Ini benar atau tidak? Malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya.
Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau tidak. Soal dokumen asli ini, Prof, ada pernyataan juga dari Rektor UGM ini kan menyebut bahwa ijazah ini sudah di tangan Jokowi sendiri, jadi sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik ijazah tersebut. Itu bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan ijazah cuma satu, tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada, ya. Karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh. Kalau tadi dikatakan bahwa seolah-olah dia, oh ini rahasia pribadi, bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Berarti Jokowi ini sarjana S1, sarjana muda, atau apa jadinya? Ya S1, lulus S1. S1? Iya, dari Fakultas Kehutanan? Dari Fakultas Kehutanan. Dengan titel dokter Anda atau insinyur? Insinyur. Ya. Baik. Pak Kunchoro, karena tadi Bapak yakin bahwa Joko Widodo adalah pemegang ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM, tetapi keyakinan Bapak itu tidak didukung dengan penglihatan langsung ya? Artinya Bapak tidak pernah melihat langsung, tidak pernah diperlihatkan tentang fisik ijazah itu? Saya percaya Mas Reza juga lulusan UGM. Saya juga tidak pernah meminta Mas Reza menunjukkan ijazah kepada saya. Dan saya percaya pada Mas Reza. Saya lihat dari orang-orang yang berkompeten di dalam hal ini yang meluluskan, yaitu Universitas Gadjah Mada, Fakultas Psikologi tempat Mas Reza itu bekerja. Dari situ apalagi ada teman-teman yang menyatakan bagi saya cukup, tidak harus menunjukkan fisiknya. Dan berarti apa yang Pak Kun bisa katakan ketika ada 3 orang yang tanda petik mengharuskan pihak UGM untuk memperlihatkan ijazah Joko Widodo? Saya berbicara sesungguhnya tentang Mas Roy, Bang Risman, dan Dr. Tifa. Sekarang kenapa harus ijazah itu ditunjukkan? Sekali lagi pertanyaan, bahwa bukti itu tidak harus ditunjukkan fisik itu harus ada. Tetapi tanda-tanda yang lain itu sudah bisa cukup menjelaskan kepada kita tentang makna yang dimaksud. Terkait ijazah Bapak Joko Widodo, UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Mengakui bahwa Jokowi sarjana muda ya. Oke, silakan. Itu dia. Jadi kita itu baru tahu bahwa ada orang namanya Joko Widodo itu menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM sarjana muda, program sarjana muda itu dalam 2 kali kesempatan di tahun 2025 ini. Dan dua-duanya bikin kita tercengang. Yang pertama adalah di tanggal 22 Mei 2025 oleh Bareskrim ya. Dirtipidum Bareskrim itu salah satu dari 34 dokumen yang dia sampaikan kepada kita semua melalui media. Itu adalah registrasi masuknya Joko Widodo ke Fakultas Kehutanan UGM, dan yang bersangkutan itu melingkari program studi SM atau sarjana muda dan bukan sarjana. Ditampilkan ya sarjana mudanya. Ya. Nah, kemudian yang kedua kali ini yaitu yang disampaikan oleh Rektor UGM ya, setelah 11 tahun kita baru tahu di tahun 2025 ini. Dan pada waktu rilis atau pernyataan konferensi pers yang dilakukan Rektor Ova Emilia di bulan Oktober 2022, beliau sama sekali tidak menyebutkan tentang Joko Widodo itu adalah sarjana muda, masuk program studi sarjana muda. Beliau sama sekali tidak menyebut. Bahkan Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta di
tanggal yang sama di bulan Oktober 2022 juga sama sekali tidak menyebutkan bahwa Joko Widodo itu masuk program studi sarjana muda. Oke, jadi bagaimana pembuktian dari keaslian ijazah ini jika tadi Prof mengatakan kedua instansi ini sama-sama tidak menunjukkan baik legalisir, bukti fotokopi ataupun dokumen yang otentik lah, Prof? Ya, saya kira kita sudah pada saat yang hampir bersamaan kita ada sampling ya, sampling kasus yang ada di Universitas Indonesia. Ini sampling aja, contoh perbandingan aja. Ketika ada seorang kandidat lulus doktor diragukan, ya, pada saat itu diragukan kelulusannya, proses pembentukannya, proses pengujiannya dan seterusnya itu, maka itu diselesaikan dengan cara akademik, ya. Saya kira bagus sekali itu. Apa cara akademik itu? Akhirnya dibentuk oleh tim namanya ya Dewan Profesor lah gitu untuk melakukan pengujian terhadap proses pendidikan yang bersangkutan sampai memperoleh gelar doktor, ya. Dan akhirnya benar diproses dan seterusnya oleh Dewan Doktor tadi dan hasilnya menyatakan diragukan dan seterusnya, maka muncullah surat-surat yang isinya adalah peringatan kepada pembimbingnya dan seterusnya, kalau tidak salah seperti itu gambarannya. Ya. Jadi ini menurut pendapat saya dari pihak UGM juga sama. Ini levelnya sudah rektor dan dekanat, ya. Kalau sudah levelnya rektor dan dekanat, semestinya Dewan Guru Besar, karena itu masih ada keraguan tadi, saya ingin sampaikan, ini masalah itu masuk ranah pidana di kepolisian, mestinya Dewan Guru Besar akan turun tangan untuk melakukan pemeriksaan, namanya adalah identifikasi atau verifikasi terhadap pernyataan rektor tadi, benar atau tidak benar, ya. Prinsipnya itu, ya, benar atau tidak benar dengan alat bukti yang ilmiah dalam satu konteks ini, ya. Istilah bahasa yang sekarang dikenal dengan scientific investigation. Jadi semuanya harus dibuktikan secara ilmiah. Sampai saat ini publik masih belum bisa melihat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi. Sementara, polemik seputar keaslian ijazah Jokowi itu masih bergulir di pengadilan. Jokowi sendiri mengaku ijazah aslinya saat ini sudah disita penyidik Polda Metro Jaya. Pengakuan itu disampaikan Jokowi setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 3 jam oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan yang menjadi sorotan publik ini, ada 2 dokumen penting milik Joko yang disita kepolisian, ijazah asli SMA dan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM. Sudah dilakukan tadi, penyitaan ijazah asli S1 dan SMA, ungkap Jokowi dengan tenang di hadapan awak media usai pemeriksaan. Penyitaan dilakukan dalam rangka proses penyidikan terhadap laporan Jokowi atas dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang menyerangnya, khususnya terkait isu keaslian ijazah yang selama bertahun-tahun membayangi karir politiknya. Kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati semua yang berjalan. Sampai nanti di pengadilan, kita lihat, ucap Jokowi. Yakub Hasibuan, kuasa hukum Jokowi, menegaskan bahwa penyitaan ini adalah bagian dari prosedur pembuktian hukum yang sah. Dalam rangka penyidikan, ijazah asli SMA dan S1 disita. Dan kami dari awal sangat welcome. Kami melaporkan perkara ini justru untuk menunjukkan bahwa kami siap membuktikan, ujar Yakub. Bagi publik yang selama ini mempertanyakan keaslian dokumen pendidikan Jokowi, Yakub memastikan bahwa jawabannya akan terungkap melalui proses pengadilan. Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Muzakir, menilai bahwa publik memang berhak mengetahui keaslian ijazah Jokowi. Kalau tadi dikatakan seolah ini rahasia pribadi, ini bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi, kata Muzakir, dikutip dari kanal YouTube TV One pada Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Ia menegaskan bahwa karena Jokowi pernah menjabat sebagai pejabat publik, maka dokumen pendidikannya otomatis menjadi dokumen publik. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, jelasnya. Prof. Muzakir juga menyoroti pihak UGM yang dinilai belum pernah menunjukkan dokumen ijazah asli Jokowi, baik dalam bentuk fisik maupun salinan legalisir. Statemen yang terakhir ini pihak Rektorat UGM tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya atau sejenisnya, ujarnya. Legalisir pasti ada disimpan satu, legalisirnya seperti apa? Mestinya pada saat membuat statemen, Jokowi itu adalah lulusan UGM, tunjukkan ini lo ijazahnya, itu nggak ada, imbuhnya.
Muzakir juga mengkritik pihak kepolisian karena hingga kini belum pernah menunjukkan secara terbuka ijazah asli milik Jokowi. Membuat pertanyaan-pertanyaan, ijazah asli tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya, tuturnya. Ini dua instansi, UGM dan polisi, yang memeriksa, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi, ujar dia. Tak hanya itu, Muzakir juga menyinggung pernyataan Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, yang menurutnya